Bapak, Mama, dan semua anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan Tuhan memberkatimu. Hari ini kita juga merayakan Hari Pasutri. Saya minta kesediaan para suami untuk lihat istrimu. Lima detik dari sekarang. Jangan lihat saya. Lihat istrimu, para suami. Bapak wakil, lihat istrimu. Yang tidak lihat, saya calling dari atas ini. Minta maaf, sekaligus minta izin. Lihat istrimu 5 detik mulai dari sekarang. Istri jalo lidah, oh. Bapak Mama yang diberkati, manusia itu sejatinya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Dan ini depu soal ada di sini. Ingatlah saudara, satu keinginan terpenuhi, selalu akan hadir keinginan-keinginan yang baru. Karena hidup saudara dan saya ini selalu dibayangi dengan berbagai macam bentuk keinginan. Dan keinginan itu seakan-akan tak terbatas. Keinginan itu selalu datang tanpa kenal waktu. Walau kita sadar pasti bahwa itu tidak mungkin. Tapi seakan-akan Papa Mama, keinginan itu terus menekan kita untuk memenuhinya. Walau dalam kesadaran kita bilang, hati kecil kita bilang, sebenarnya itu belum kita butuhkan. Papa Mama, saudara-saudara, pada umumnya keinginan manusia, semua kita yang disebut sebagai orang-orang yang hidup, orang-orang yang punya impian, orang-orang yang selalu membangun hidupnya dengan harapan, kita akan berkutat pada satu hal, berkelimpahan di dalam soal materi. Orang tidak lagi berpikir bagaimana hidup ini kaya terhadap relasi. Karena kita juga bisa menolong orang karena kita punya relasi yang baik dengan orang lain. Orang tidak lagi berpikir untuk saat ini kaya tentang kasih sayang. Karena kasih sayang dan cinta kasih itu dapat membuat kita melupakan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa jadi pernah orang lakukan untuk kehidupan kita, termasuk suami dan istri kita. Karena itu ketika kita menyadari kehidupan ini, kita harus terus memberi diri untuk diingatkan saudara. Berhati-hatilah terhadap sejumlah keinginan yang sementara sedang membayangi hidup saudara. Surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus untuk Timotius ini anak rohaninya Paulus. Dia angkat Timotius karena dia melihat sisi baik, sisi positif yang ada dalam diri Timotius, yang tidak dia temukan di orang-orang muda ketika dia berjumpa dengan banyak orang. Salah satu dia jumpai itu dalam diri seorang Timotius. Kita ingat Bapak Mama, Timotius ini dibesarkan oleh seorang ibu yang papanya tidak disebutkan oleh Alkitab, tapi ibunya disebut namanya dengan jelas, dan juga neneknya yang membesarkan dia. Siapa? Eunike dan Louis. Kalau begitu kita bisa bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di kota Efesus sehingga surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus, saudara? Setiap surat yang dikirimkan itu selalu punya maksud. Seperti surat yang pernah mungkin saudara dan saya kirimkan ketika kita pernah berdiri menjadi seorang muda jauh dari orang tua. Dulu belum ada WA, dulu belum ada SMS, kita hanya kirim surat itu lewat via kantor pos. Butuh waktu yang panjang supaya suara hati kita dapat diketahui oleh orang-orang yang kita cintai. Surat ini punya tujuan. Karena ketika dalam kesadaran Rasul Paulus, dia sadar benar bahwa jemaat ini sementara sedang berhadapan dengan ajaran yang tidak sehat.
Jemaat di kota Efesus dari segi jumlah tidak meragukan saudara, tapi dari segi pengalaman iman mereka di dalam mendalami ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh Rasul Paulus, mereka mengalami goncangan karena ajaran Gnostik. Ciri salah satu ajaran Gnostik itu adalah intelektual spekulatif. Dia membangun narasi dengan intelektual dan dia suka berspekulatif. Itu orang yang berspekulatif itu selalu membangun nalar untuk membenarkan sebuah kebenaran, untuk mencapai sebuah tujuan. Dia sangat spekulatif, dia banyak sekali berbicara. Dan salah satu ciri dari ajaran ini Papa Mama, bagi mereka Allah itu tidak memiliki kontak langsung dengan dunia materi. Karena dunia materi ini jahat, Allah itu suci, maka Allah tidak mungkin membangun interaksi dengan dunia yang adalah dosa itu. Karena itu ketika ajaran Gnostik ini menggerogoti pemahaman ajaran yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Efesus, Rasul Paulus mengingatkan tentang satu hal. Dia bilang begini, Allah juru selamat itu adalah Allah yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Karena itu dia menyapa manusia di dalam dunia. Walau dia menganjurkan dan mengarahkan manusia tidak boleh sama dengan dunia. Allah menyelamatkan manusia di dalam dunia. Dunia menjadi tempat di mana Allah memproklamasikan siapa dirinya. Karena itu ajaran Gnostik ini ditentang oleh Rasul Paulus, bahwa Allah itu menyelamatkan manusia dan kerja keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus itu terjadi di dalam dunia. Ini kaum Gnostik dong Bapak Mama. Kalau kita pelajari teks atau narasi yang dituliskan ini, mereka selalu terlibat pada ajaran Gnostik dan selalu mencari-cari soal. Orang ada diam-diam, mereka korek cari soal. Orang punya pemahaman sudah bagus, mereka datang, mereka mengobrak-abrikkan sebuah pemikiran ibarat kedatangan mereka untuk mencuci otak jemaat di kota Efesus. Yang tadinya hidup sudah lurus, mereka pun kedatangan justru menabur ragi, menabur nila di tengah-tengah persekutuan yang sebenarnya sudah sangat baik dibangun oleh Paulus dan juga dibangun oleh Timotius. Karena itu bagi Paulus ketika dia melihat kaum Gnostik ini, dia bilang ini adalah sekelompok orang-orang yang selalu mencari persoalan yang bodoh dan tidak layak. Kenapa Bapak Mama? Dari mana mereka berasal? Narasi ini bilang kepada kita, jemaat di kota Efesus juga sementara pegang dua ajaran. Yang pertama, mereka pegang ajaran tentang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, tapi di sisi lain demi sebuah keuntungan mereka menabur ajaran Gnostik, membangun pikiran-pikiran secara spekulatif untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Jadi mau dibilang Bapak Mama, kaum Gnostik ini mencari lahan yang tidak sebenarnya tepat pada sasaran. Lahannya apa? Persekutuan jemaat di kota Efesus mereka pakai untuk mencuci otak. Mereka beribadah juga seperti jemaat yang lain di kota Efesus. Tapi bedanya dalam peribadatan itu mereka membangun ajaran-ajaran, lalu ajaran-ajaran itu menguntungkan mereka. Jadi mereka menabur ajaran itu diterima oleh jemaat di kota Efesus dan kena dengan kebutuhan mereka, uang akan keluar dan membayar mereka. Jadi bukan hanya ingin menggodok pemahaman ajaran yang dibangun oleh Rasul Paulus dan Timotius, tapi sebuah ajaran yang meninak bobokkan mereka, sebuah ajaran yang melegahkan mereka, sebuah ajaran yang terkesan membuat jalan-jalan hidup jemaat di kota Efesus itu enak dan baik-baik saja. Mereka bilang ini pemberitaan sebenar sudah. Nah Bapak Mama, saudara-saudara, Rasul Paulus ingatkan beberapa hal kepada Timotius. Yang pertama, berhati-hati terhadap ajaran yang sementara sedang tumbuh. Rasul Paulus bilang begini, jemaat di kota Efesus yang memegang teguh ajaran Gnostik itu penyakit mereka itu suka cari hal, orangku pembilang. Hal ada jauh-jauh mereka panggil gitu. Kaum dari Gnostik ini suka juga bersilat kata.
Mereka membangun opini-opini, dan opini-opini itu bukan untuk membawa kabar tentang Injil, tapi opini itu justru untuk mendatangkan lahan keuntungan yang menguntungkan mereka secara materi. Rasul Paulus dia bilang begini, ini aliran kaum Gnostik, orang-orang yang pegang ajaran ini yang justru tumbuh bersama-sama dengan jemaat di kota Efesus, itu bawaan mereka selalu curiga, saudara. Ketika Timotius berkata tentang Injil, mereka mencurigai Timotius, dan kecurigaan itu mereka kemudian salurkan terhadap jemaat-jemaat di kota Efesus. Rasul Paulus bilang, Timotius, sadarlah tentang kondisi ini. Sadarlah tentang kondisi ini. Sehingga sekalipun mereka menjalankan ibadah, koreksi ibadat mereka. Jangan sampai ibadat mereka itu dengan motivasi yang keliru. Papa mama, kita bisa melakukan satu hal yang sama tentunya, tapi kita juga bisa berbeda tentang motivasi. Motivasi itu Papa Mama, dia seperti alat dorong yang mendorong kita untuk terus berupaya supaya apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Karena itu orang kalau menikah, motivasinya untuk meneruskan keturunan itu salah, saudara. Karena kalau pernikahanmu Tuhan tidak karuniai anak, maka saudara akan bilang, aku harus beralih ke istri yang lain atau suami yang lain. Kalau motivasi saudara menikah supaya saudara itu pengpekian, ada yang bisa cuci, bapak-bapak saya mau bilang, motivasi saudara salah. Karena saudara hanya melihat istrimu sebatas sang pencuci pakaian yang dibutuhkan ketika setumpuk pakaian kotor itu sudah sangat mendesak kita untuk diselesaikan. Tapi kalau saudara bilang, aku menikah karena aku membutuhkan penolong yang sepadan itu, maka luruslah motivasi saudara ketika saudara menikah. Ketika saudara menikah, lalu motivasi saudara, biar kita tua, ada kawan untuk bercerita, maka luruslah, sekalipun mungkin Tuhan tidak kasih saudara dan saya anak. Rasul Paulus dia bilang begini, jemaat ini perlu hidup dalam kecukupan. Dia sadar benar bahwa uang itu dibutuhkan, saudara. Karena itu Rasul Paulus dia bilang, jangan bicara kepada saya tentang kekurangan. Jangan pernah bicara kepada saya tentang semua hal materi yang tidak pernah saya kecap. Rasul Paulus bilang, jangan pernah bicara kepadanya tentang semua itu, karena dia sudah mengalaminya. Dia menyadari hidup ini berjumpa dengan kebutuhan hidup, saudara. Jemaat di kota Efesus, Timotius berjumpa dengan kebutuhan-kebutuhan fisik yang kalau menuntut saudara dan saya untuk memenuhi, saudara tidak bisa menundanya, termasuk soal makan, minum, dan pakaian. Dan inilah tantangan besar yang Rasul Paulus sadari. Dia bilang cukup. Cukup itu berarti kondisi kehidupan yang sempurna, di mana orang tidak lagi mencari apapun dalam hidup ini. Jadi kata cukup itu kondisi yang membuat orang melihat bahwa semua yang Tuhan sudah taruh di depannya itu sempurna dan cukup, dan tidak akan lagi membuat saya untuk tergila-gila mencari hal lagi yang lain. Karena itu orang Kristen, istri satu itu cukup. Istri satu cukup, suami satu cukup. Jangan cari istri lagi yang lain. Tapi saya pun jemaat Immanuel Bomata ini semua bapak-bapak dong setia. Itu kesetiaan itu terpancar dari mereka pemata ini hari. Cukup kata Rasul Paulus. Karena itu ada kepuasan hati dan pikiran dengan segala sesuatu yang sudah kita miliki. Karena itu papa dong, kalau mama hanya bisa melahirkan anak perempuan, jangan paksa mama melahirkan anak laki-laki di usianya yang sudah uzur. Mama laki-laki lagi. Padahal ini anak sudah 12. Tahu kita mau kasih hidup yang mana, kita kasih mati yang mana. Perkara saudara.
Rasa tidak cukup itu selalu akan menekan kita, saudara, dan mengarahkan kita untuk melihat bahwa semua yang sudah kita kecap dengan lidah kita dan yang mengelilingi kita itu seakan-akan tidak bisa menyempurnakan hidup saudara dan saya. Kata cukup, Rasul Paulus mau bilang kepada jemaat di kota Efesus, lihat, Tuhan sudah memberikan banyak hal. Dia tidak sementara ajar jemaat Efesus untuk anti terhadap uang, harta, tidak. Bahkan berdosa kalau orang tua hanya berleha-leha dan tidak bekerja lalu menyediakan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak. Berdosa saudara dan saya. Tapi kemudian yang Rasul Paulus ingin tekankan adalah uang itu penting, tapi uang tidak boleh mengubah seseorang untuk melihat uang sebagai tujuan tertinggi dari hidup ini. Kalau uang sudah di atas, bapak mama mengalami kesulitan untuk memanusiakan manusia. Kalau uang menjadi tujuan tertinggi, bapak mama sulit untuk membagi waktu untuk anak-anak saudara. Ketika uang menjadi tujuan tertinggi yang memotivasi saudara dan saya untuk bekerja, maka saudara akan merasa tidak punya waktu, terlalu sibuk untuk anak-anak dan istri, bahkan untuk suami dan keluarga saudara. Dia mengunci dengan dia bilang begini, ingatlah, apa yang saudara dan saya kumpul tidak akan dibawa ketika saudara dan saya mati. Semua yang kita banggakan, semua yang seperti orang bilang kita menjadi sempurna karena miliki ini, miliki itu dan miliki. Ingatlah, kau datang kosong, kau pulang juga kosong. Tapi ketika saudara dan saya mati, ingatlah hidupmu jangan seperti tong kosong, saudara. Kosong dalam arti hartamu tidak akan engkau bawa. Tapi perjalanan hidup saudara di dunia itu yang engkau bawa. Saya bawa itu, saudara bawa itu, dan itu yang Tuhan tunggu. Dengan tegas Rasul Paulus katakan, kita semua ini akan kembali. Kita semua akan pulang, saudara. Sehingga kalau saudara dan saya sadar kita akan pulang, pertanyaan selanjutnya adalah kemana saudara akan pulang? Saudara akan pulang, genggaman saudara terhadap istri dan suamimu akan ada pada waktu di mana harus dilepaskan. Istri yang kita banggakan, suami yang kita banggakan, mungkin suami itu jadi penopang tertinggi dalam hidup kita. Ingatlah, saudara juga akan dibuat menjadi sendiri oleh Tuhan karena kematian. Karena itu dalam banyak kesempatan saya selalu bilang begini, saudara. Kalau engkau hidup dan pasanganmu Tuhan masih pakai, nikmati itu. Dan berkata cukup, ini Tuhan kasih dia, ini yang terbaik. Karena itu kenapa tadi saya bilang pasangan suami istri, suami-suami, pandanglah istrimu. Walau mungkin dia tidak secantik dulu. Di pemuka ada hitam di sini, ada hitam di sini karena KB. Dia pun badan dong tidak lagi berbentuk bagus. Dia pun rambut dong tiap hari mesti catok seperti saya. Tapi pandanglah, itu yang Tuhan kasih. Dan saudara harus belajar bilang ini sudah cukup ini. Karena itu tantangan terbesar itu adalah hidup dalam kecukupan dan merasa bahwa apa yang sudah Tuhan beri kepada kita ini adalah semuanya sudah baik dan terlalu sempurna untuk disyukuri. Ada beberapa pesan. Yang pertama, ada banyak keluarga yang retak hubungannya, saudara. Itu karena apa? Karena suami dan istri, bahkan orang tua dan anak-anak gagal memaknai kata cukup. Berkatilah makanan kami yang secukupnya, itu mau bilang kepada kita, kalau engkau membagikan makanan, maka ingatlah makananmu itu bukan untuk dirimu sendiri. Karena itu kenapa kita kalau sendok makan itu bapak mama tidak boleh sampai tumpah.
Karena yang tumpah itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk orang lain, tapi kita ambil dengan paksa dari Tuhan. Ketika kita sendok makanan Bapak Mama, apa yang kita sendok itu kita habiskan. Karena kita tahu semua yang ada di piring makan itu kita terima dengan semua perjuangan-perjuangan yang tidak mudah dan tidak kecil. Banyak keluarga yang retak hubungannya karena ukuran salah atau gagal memaknai kata cukup. Memang saudara, ukuran kata cukup untuk keluarga A tidak bisa sama dengan keluarga B. Memang. Karena itu kenapa ada keluarga A yang merasa istri satu tidak cukup. Kenapa ada keluarga A yang bilang, sudahlah yang penting kita sehat mama, papa kita sehat. Ini sudah luar biasa. Tidak usah lagi cari-cari yang parah-parah lagi, yang bikin kita tepung hidup tambah parah, saudara. Karena itu Bapak Mama, cukup itu berarti belajar menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Cukup itu belajar menghargai nasi yang Tuhan sudah kasih di piring saudara. Cukup itu menolong kita untuk melihat bahwa apa yang Tuhan sudah kasih, kalau ruang Tuhan buka untuk kita mencari yang lain, maka pakai itu dengan maksimal tanpa melukai dan mencederai sebuah nilai dari kemanusiaan. Apa yang sudah Tuhan kasih saudara? Saudara bangun pagi dan kemudian melihat istrimu, melihat suamimu, melihat anak-anakmu masih bergerak, itu anugerah saudara. Ketika saudara bangun pagi, lalu saudara melihat semua orang-orang yang saudara kasihi, itu mereka masih hidup, saya mau bilang, itu cukup untuk disyukuri. Cukup untuk disyukuri. Karena ada banyak orang yang tidur di atas harta, saudara. Tapi untuk tidur, mereka membutuhkan obat penenang. Ada banyak orang yang hidup dalam kelimpahan. Mau beli makan jenis apa saja, mau makan di tempat di mana saja yang tenar di Kota Kupang, mereka bisa. Tapi ketika hendak memasukkan di dalam mulut mereka, dokter melarang berbagai macam bentuk jenis makanan yang terlihat enak dan menggiurkan karena kesehatan mereka terganggu. Karena itu saya mau bilang begini saudara, ketika saudara hidup dan kesehatan itu saudara lihat sebagai sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup saudara, makan kita cukup, pakaian kita cukup. Mama-mama itu yang paling bermasalah banyak. Coba lihat di pakaian di lemari itu, jumlah pakaian paling banyak itu siapa? Mama-mama dan jujur. Mama toh, saya dalam khotbah banyak kesempatan saya bilang gini, Bapak dong tuh menang satu, baju putih dan batik. Baju putih itu mereka pakai orang nikah, orang mati, kumpul keluarga, resepsi, pulang mereka cuci, mereka gantung. Tapi mama bapak bilang kita pi resepsi kok, aduh ini baju tidak ada. Hei habis yang di lemari itu karung. Yang banyak-banyak fix RB itu apa? Karena itu ketika saudara dan saya menjalani kehidupan ini, kalau saudara sehat, bilang terima kasih Tuhan untuk kesehatan ini. Karena doa pasangan suami istri saya pastikan, doa mereka menua bersama melihat anak-anak dari anak-anak mereka. Itu doa saudara. Saya pastikan itu. Amin kok. Tidak ada pasangan suami istri yang berdoa, Tuhan ambil dia sudah, beta mau cari yang lain. Itu usahakan berdoa, jangan keluar dari mulut kata-kata itu. Berdoa dalam hati. Mai tua dengar, lu selesai. Itu keluar tidak ada lagi dalam keadaan hidup. Karena itu bersyukurlah untuk semua yang Tuhan sudah kasih. Yang kedua, cukup ini mengarahkan kita untuk melihat hidup ini dari kacamata Kristus. Penyakit kita itu adalah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ini penyakit kronis saudara. Karena ketika kita sudah jatuh pada membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka ada banyak hal yang akan kita lakukan yang kemudian menghalalkan banyak cara untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Lihat ini hidup saudara.
Tidak usah loti orang pun hidup. Karena orang punya hidup itu dengan peta kehidupan yang Tuhan sudah atur. Lihat hidup saudara. Lihatlah bahwa masa hidup saudara bersama dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu itu ada dalam limit waktu yang terbatas. Tidak ada satu orang tua di dunia ini yang tongka ini dunia, saudara. Kita punya limit waktu yang terbatas. Sekalipun saudara dan saya tidak tahu limit yang terbatas itu dalam angka nominal berapa tahun. Tapi yang saudara harus kerjakan, maknai limit yang terbatas itu dengan cinta yang tak terbatas untuk pasanganmu. Cintai mereka. Saya dalam banyak kesempatan saya begini, satu hari itu papa cium mama berapa kali. Bapak pernah tua Deki, engkau cium istrimu berapa kali setiap hari. Makanya setiap hari kalau ingat, ini bahaya. Setiap hari mama kalau ingat. Buka mata itu, hal pertama jangan cari istri kedua HP, istri kedua itu HP, suami kedua itu HP. Cari istri pertamamu yang kalau engkau sakit itu dia yang mengurusmu, saudara. Cium dia. Walau pas papa cium mama pun rambut ada terangkat begini. Kadang papa bilang terkujur, aduh ini dia kok bukan. Karena dia pun rambut susah saek toh. Tapi cium dia, saudara. Karena ketika saudara pun istri dan saudara pun suami itu sudah peti mati, saudara cium, dia tidak merasakannya. Yang engkau rasakan itu hanya dingin, diam dan kaku. Saya sudah hampir 18 tahun jadi pendeta. Pemakaman kalau istri-istri suami dong menangis yang luar biasa. Sampai rasa-rasa mau masuk di peti mati. Tapi waktu pemakaman isi dalam lubang, dia dalam hati dia bilang, mama pi sudah air mata sudah tidak ada. Mama pi sudah, kita pun kehidupan, mama punya sudah berakhir, saya punya harus dilanjutkan. Sayangi mereka. Sebagaimana orang tua dengan anak-anak. Saya selalu bilang begini, cukup ajarkan anak-anak itu untuk merasa cukup. Supaya ketika mereka hidup besar itu mereka tidak gila terhadap banyak hal. Yang membuat mereka menghilangkan rasa kemanusiaan mereka dalam melihat orang lain. Rasa cukup itu harus kita pupuk sekarang. Dengan cara apa? Tidak selalu harus memberikan semua yang menjadi keinginan anak. Kita punya keinginan, tapi saudara dan saya juga punya kebutuhan. Keinginan tidak termasuk, belum tentu termasuk kebutuhan. Karena itu orang tua harus pilah, saudara. Supaya ketika anak-anak kita besar, mereka tahu apakah itu keinginan dan apakah itu kebutuhan. Sehingga ketika mereka bergerak dalam dunia yang luas ini, mereka tahu apa yang harus mereka pilih sebagai kebutuhan yang paling penting, bahkan kebutuhan yang terpenting. Mari kita jalani, kita pun hidup dengan semua yang Tuhan sudah kasih. Tema yang majelis sinode kasih kepada kita, hidup dengan rasa cukup. Cukup dengan cinta kasih. Kita makan, ya. Tapi jangan sampai dalam 24 jam hanya untuk memeluk dan istrimu engkau tidak memiliki waktu. Hanya karena pekerjaan 24 jam engkau kehilangan waktu-waktu emas untuk anak-anakmu. Untuk dengar cerita anak saja kita susah, saudara. Karena kita sudah sementara ada dalam zaman ini, kita rutin betul terhadap kita pun kesibukan. Hampir-hampir kita tahu saja dalam keluarga kita itu hanya diri kita sendiri. Pakai waktu, saudara. Sesibuk apapun selalu ada waktu yang indah. Karena itu kenapa saya ketika jadi pendeta di Immanuel Bomata, saya selalu menghindari rapat-rapat sidang-sidang itu dilakukan di tanggal merah. Karena saya selalu membangun pemahaman tanggal merah itu bukan hanya kalender yang mengatur, tapi nilai imannya ada di situ. Tuhan mau bilang tanggal merah itu waktu engkau beristirahat. Tanggal merah itu waktu untuk engkau duduk bersama-sama, minum kopi, makan pisang goreng dengan istrimu, dengan anak-anakmu, mendengar cerita mereka, bagaimana mereka bermain dan belajar di sekolah.
Karena itu mari kita asah hidup dalam kecukupan. Karena ketika anak-anak kita besar, saudara, hal pertama yang akan saudara ingat adalah waktu membesarkan mereka itu tidak pernah cukup untuk kita. Kayak macam cepat sekali. Tiba-tiba anak-anak 17 tahun pergi kuliah gitu. Kita pun rumah yang besar-besar kita bangun, kamar-kamar yang kita bangun untuk mereka, tidak lagi mereka ada di dalam kosong. Kita hanya taruh lemari dan kita hanya lihat mereka pun buku-buku. Waktu terlalu sempit, saudara. Ada waktu di mana juga anak-anak kuliah, tapi mereka memutuskan untuk menikah. Kan itu kenapa banyak orang tua yang menangis ketika melepaskan anak-anak, karena mereka sadar waktu bersama dengan anak-anak itu terlalu cepat. Karena itu pakai waktu, saudara, bersama dengan anak-anak, dengar cerita mereka. Karena angka bunuh diri itu tinggi, saudara, karena anak-anak tidak pernah punya ruang untuk membagi keluh kesah mereka di dalam keluarga. Ada suami, ada istri yang stres, yang walau tinggal serumah tapi hati mereka itu sudah beda rumah. Karena suami istri itu tidak lihat pasangan mereka sebagai sahabat, tetapi justru sebagai rival yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Hidup dalam kecukupan akan menolong saudara menghargai semua yang sudah Tuhan kasih, termasuk kesehatan, termasuk waktu dalam kebersamaan, termasuk semua hal-hal indah yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain di keluarga yang lain. Selamat merayakan Hari Pasutri. Sebelum saya menutup khotbah ini, saya mau bapak-bapak don pemuka jangkeram begitu, saya mau bapak don cium istrimu, silakan cium. Bapak mantu cium. Freddy, Bapak Edi, tahu dia mau cium siapa? Nanti baru kami pulang di pastori, baru kami beraksi. Tuhan memberkati saudara, rumah tangga saudara diberkati. Semua yang saudara pergumulkan akan dibuat menjadi mampu untuk saudara melewati semua yang Tuhan taruh di atas hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.